Ketiga, menuntut ilmu sama dengan berjihad. Hadis ini pun yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Banyak dalil tentang anjuran menuntut ilmu. Bahkan ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus membahas tentang ilmu. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih baik daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu, permasalahan hidup akan lebih mudah terselesaikan. Bahkan dalam ajaran Islam, umat muslim dianjurkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Mengutip buku Syarah Hadis Keutamaan Menuntut Ilmu oleh Frima Ibnu Firdaus Al-Mirluni disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa warisan terbaik bukanlah harta yang ditinggalkan, melainkan ilmu yang bermanfaat. Selain bermanfaat untuk kehidupan di dunia, dengan ilmu yang diperoleh pun dapat menggapai surga dengan lebih mudah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menuntut ilmu. Yang pertama, anjuran belajar dan menghormati guru. Yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Hadis yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan masuk surga. Hadis ini yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Ketiga, menuntut ilmu sama dengan berjihad. Hadis ini pun yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, ilmu jadi sedekah jariyah. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya, kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Kelima, kewajiban menuntut ilmu bagi muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak, seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keenam, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, ilmu jadi modal pengetahuan. Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, ilmu membuat tentram. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta
rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani. Lalu untuk yang kesembilan, yaitu ilmu bermanfaat di dunia dan akhirat. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu untuk hadis yang ke-10, yaitu keutamaan ilmu dan ibadah, yang artinya dalam hadis ini, keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik keberagaman kalian adalah sikap waro. Hadis riwayat Tirmizi. Oke sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah, deretan hadis tersebut memiliki makna bahwa menuntut ilmu merupakan perbuatan yang penting dan juga wajib dilakukan. Tentu dalam praktiknya tidak mudah, karena menuntut ilmu harus diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas. Oke, segitu aja pembahasan dari kami, admin CTR Motivasi. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.